Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian di siang hari ini, karena memang kitab tauhid sebenarnya sudah selesai, kita akan ringkas apa yang sudah kita pelajari dari tema-tema tauhid yang sangat penting sekali, di mana kita beri tema di siang hari ini dengan tema tauhid bisa menghilangkan segala kesulitan hidup, kegundahan, kebingungan, dan semua permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi dan rasul melainkan pernah mengalami banyak musibah dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh dikata ujian yang mereka hadapi jauh lebih berat dibandingkan ujian yang kita hadapi. Karena semakin tinggi tauhid seseorang, iman seseorang, maka akan semakin kuat ujian yang akan dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddal bala indallahil anbiya. Sesungguhnya yang paling berat ujian adalah para nabi, kemudian orang-orang setelah mereka, dan orang-orang setelah mereka. Dan kalau kita membaca sejarah para nabi, macam-macam para nabi itu dihadapkan dengan ujian dalam kehidupan mereka. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan ujian bukan hanya dari kaumnya, tapi dari keluarganya. Bapaknya tidak masuk Islam azhar, bahkan menentang dakwah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh putranya Kan'an yang tidak mau masuk ke dalam agama ayahnya sendiri, bahkan juga istrinya. Termasuk juga Lut alaihi salam dikhianati oleh orang yang dicintainya, istri yang selama ini harusnya mengikuti ajaran suaminya, malah berbelok dan menjadi pengkhianat bagi suami. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji orang-orang terdekatnya oleh paman-pamannya seperti Abu Lahab dan yang lain. Nabi Ayub alaihi salatu wasallam dikenal kesabarannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dan yang paling masyhur ujian Nabi Ayub adalah penyakit yang menimpa dia bertahun-tahun, tidak kunjung sembuh, sampai dalam sebuah athar 18 tahun lamanya Ayub menderita penyakit yang tidak ada di zaman itu. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun kaumnya yang beriman pada awalnya, sehingga dia harus pergi dari kaumnya, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan ikan besar, sehingga dia harus bersarang di perut ikan itu dengan mengalami 3 kegelapan. Semua para nabi, mereka diuji keluarganya, diuji kesehatannya, diuji dakwah. Bahkan apa sih yang tidak ada ujian pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua lengkap. Mulai dari orang-orang tercintanya meninggal duluan, putra-putrinya, kemudian juga istrinya, kemudian paman tercintanya. Belum lagi di masa sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul, hidup dengan kemiskinan, kesederhanaan. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, kaumnya luar biasa menentangnya, baik dengan ucapan mereka dengan mengatakan Muhammad seorang yang gila, tukang sihir, pemecah belah, tukang tenun, perangkai syair, macam-macam tuduhan. Ataupun dengan perbuatan mereka. Terkadang mereka menyakiti Rasul dengan fisik-fisik mereka, ataupun dengan cara intimidasi dan ancaman, bahkan upaya pembunuhan. Ketika hijrah ke Madinah, harus terusir dari kampungnya. Dia harus menghadapi musuh yang kurang lebih kejamnya dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, dan juga musuh dari dalam orang-orang munafik. Sampai di antara munafik, orang-orang munafik, ada yang kemudian menuduh wanita yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin, berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Kemudian dia melihat sahabatnya yang disiksa ketika di Mekah, dan dia tidak sanggup menolongnya, hanya mampu memandangi saja. Dan banyak lagi, artinya bahwa orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang pilihan, orang-orang mulia sekelas para nabi saja tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan orang saleh, tentu sudah pantas mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ujian ini bagi orang-orang yang mungkin kurang imannya, terkadang mempengaruhi luar biasa, terutama kepada dada-dada mereka, merasa sesak seolah-olah mereka tidak bisa keluar dari situ. Sehingga kita saksikan atau mungkin kita rasakanlah, saya ataupun ibu atau yang lainnya, apabila mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kan Bu, yang kita rasakan dari badan yang ada pada badan kita. Bahkan berpikir saja kadang-kadang tidak bisa, kadang-kadang bernafas saja sesak, kadang-kadang keringatan. Kemudian juga
tidak fokus, susah tidur. Rasa-rasanya kemudian dunia ini bagi dia sempit padahal dunia itu luas. Dan begitu seterusnya. Orang yang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, entah keluarganya, entah kesehatannya, entah pekerjaannya, terkadang mempengaruhi badan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditimpa kesulitan ini dan kesesakan dada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 33, "Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sungguh kami mengetahui apa yang mereka katakan itu sangat menyedihkan hatimu wahai Muhammad. Janganlah bersedih karena sebenarnya mereka bukan hendak mendustakan kamu, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul merasa sedih tapi Allah katakan jangan sedih. Di ayat yang lain dalam surah Al-Hijr ayat 97 Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Dan kami sesungguhnya mengetahui wahai Muhammad bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak hendak membiarkan hati nabinya sempit. Allah ingin mengobati hati nabinya dan obat itu datang dalam Quran dan sebaik-baik obat itu ada di Quran. Maka siapapun yang sempit hatinya, ambillah obat itu dari Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempit dadanya. Maka Allah katakan dalam ayat selanjutnya, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah katakan, maka kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan ucapan mereka wa Muhammad. Lalu apa obatnya? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang sujud dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita 3 solusi. Apabila ibu sedang sempit dada karena sebuah permasalahan, sebuah ujian, sebuah musibah yang Allah timpakan kepada kita, kemudian mulailah hati kita ini sempit, mulailah hati kita keras, mulailah hati kita tidak stabil, goyang. Maka yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, hendaklah memperbanyak tasbih. Fasabbih bihamdi rabbik, perbanyak tasbih dan juga tahmid. Subhanallah walhamdulillah. Inilah obat pertama. Obat pertama adalah kalau ibu lagi sempit dada, banyak-banyak bertasbih. Kan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika di perut ikan, Bu, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Yunus terus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan berzikir dan istighfar di dalam perut ikan itu, tentu Nabi Yunus tidak akan selamat dari kegelapan perut ikan itu. Makanya Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnil huti ila yaumi yub'atsun." Allah bukan karena Yunus itu ahli tasbih, suka berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, tentu Yunus itu akan berada di perut ikan sampai kiamat dibangkitkan. Maka yakin, Bu, kalau ibu banyak bertasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah seperti itu, saat ibu lagi kesulitan gitu ya, maka yakin ini obat dari Quran masalah. Insyaallah kesulitan itu akan terurai sedikit demi sedikit dan hati itu akan tenang sedikit demi sedikit. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini yang pertama. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan kepadamu. Karena mendengar ucapan orang tubuh, kalau mereka mengucapkan sesuatu yang tidak baik tentang kita, kan sempit dada ibu kan. Kalau ibu difitnah, digibah, dibuli gitu kan, Bu ya, dijelek-jelekan, direndahkan, rasanya sempit dada ini. Makanya Allah mengatakan, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad di atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit, qabla
tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atraf an-nahar la'allaka tardah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbih pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Rasul akibat ucapan orang-orang musyrik kepada Rasul. Hati Rasul menjadi sempit tetapi Allah ingin melapangkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Tuhan sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbih pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari. Untuk apa? La'allaka tarda, agar engkau merasa tenang, merasa redha, merasa ikhlas dari ucapan mereka. Ini yang pertama. Kemudian solusi yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, fasabbih bihamdi rabbik. Pertama, tasbih dengan memperbanyak memuji Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, wakum minas sajidin. Wakum minas sajidin. Jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Artinya solusi kedua itu adalah sholat. Ibu kalau banyak masalah, sholat. Kalau lagi sempit dada, sholat. Kalau lagi sedih, sholat. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, ya Bilal, hayya nastarih bis sholat. Wahai Bilal, ayo kita cari ketenangan dan istirahat dalam sholat. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru fazia ila shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila banyak masalah dan tidak bisa keluar dari masalah itu, maka Rasul langsung sholat. Ya, karena sholat itu penghubung tali kita dengan Allah. Kalau tali kita terhubung dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghubungkan dengan kita. Yang memberikan ujian Allah dan yang mengangkatnya juga Allah. Yang memberi musibah itu Allah, dan kelak juga yang akan mengangkatnya Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah dengan cara menjaga kewajiban-kewajibannya. Kalau itu kita lakukan, yahfadka, Allah akan menjaga engkau. Allah akan menjaga kita. Tapi masalahnya, kebanyakan orang-orang itu malas untuk sholat. Kalau ada masalah, kayaknya lemes mau sholat tuh, Bu. Bukan makin rajin ya, Bu ya. Kalau dada lagi sempit, lagi ruwet, lagi sedih, malah makin gak khusyuk tuh sholatnya. Malah sholatnya nginget hutangnya, sholatnya nginget masalahnya, kesedihannya. Akhirnya melamun pula dalam sholatnya. Fatihah pun tak dibaca dia. Ya kalau sholatnya seperti ini, macam mana akan mengangkat kesedihan? Maksudnya ya sholat betul-betul sholat, meminta dalam sholat itu supaya Allah mengangkat musibah yang ia turunkan kepada kita sebagai ujian itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, di sini Allah tawarkan lagi solusi kepada Rasul, dan ini juga solusi untuk kita tentunya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maknanya, kalau kita dirundung banyak masalah, hati kita sempit, hati kita gundah gulana, sedih, maka sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Maksudnya, lakukan semampu kita untuk mengerjakan pintu-pintu kebaikan. Apapun pintu kebaikan itu. Apakah berupa sedekah, membantu orang yang kesulitan, ataukah mungkin birrul walidain, atau mungkin berbuat baik kepada tetangga, atau mungkin membaca Al-Quran, atau mungkin bersedekah, dan begitu seterusnya. Pintu-pintu kebaikan kan banyak, Bu. Pintu-pintu itu kebaikan itu banyak. Jadi kalau kita dirundung masalah, coba kita beribadah kepada Allah dengan mengambil pintu-pintu yang lain. Memperbanyak sholat malam umpamanya, memperbanyak sholat duha umpamanya, memperbanyak-banyak baca Quran, bahkan berusaha untuk menghatamkannya. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Inilah 3 solusi yang ditawarkan kepada Rasul ketika saat hati Rasul sempit. Dan ini juga solusi bagi kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih sebab-sebab sempitnya hati? Kenapa pula kemudian hati kita ini jadi sempit? Jadi sedih, kemudian juga banyak melamun, susah untuk senyum, stres hidupnya. Apa penyebabnya sebenarnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
penyebab terbesar kenapa orang itu tidak tenang hatinya. Yang pertama, al-ghaflatu anillah. Ini penyebab terbesarnya. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya belajar tauhid itu, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana cara menyembah, dan supaya kita punya amunisi dengan ketebalan tauhid kita ini menjadi orang yang paling mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kegundahan, kesempitan, kerasnya hati atau apalah namanya, yang paling besar penyumbangnya adalah al-ghaflatu lillah atau al-ghaflatu anillah. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan hati kita sempit. Yang menyebabkan hati kita sempit itu karena lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan obatnya adalah zikir. Obatnya adalah zikir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang hidup kita ini, tenang hati kita ini. Dan ibu harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Apabila kita mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kalimatnya singkat, tapi ada pengaruh dalam kehidupan kita. Coba bu, sekali-kali ibu coba kalau ibu ada masalah gitu kan, ada masalah berat sekali, coba lisannya jangan pernah berhenti membaca tasbih, umpamanya subhanallah, 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 walhamdulillah, walhamdulillah. Atau astagfirullah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus begitu. Coba 1 minggu jangan berhenti. Siang, malam, pagi. Saya yakin bu, setelah 1 minggu ibu bisa rasakan pengaruh dahsyat daripada zikir itu. Karena Rasul yang mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja. Siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi SAW, Allah akan jadikan kesempitan hatinya menjadi lapang. Walaupun seandainya masalahnya anggaplah belum selesai atau belum bisa diselesaikan, tapi minimalnya Allah menguraikan masalah-masalah itu. Walaupun belum terurai, tapi minimalnya hati kita itu tenang. Sehingga kita tidak terlalu stres memikirkan masalah. Karena betapa banyak bu, kalau orang terlampau banyak ujian, terlampau banyak masalah, itu terkadang ingin hidup di bawah bumi dibandingkan di atas bumi bu. Bahasanya ingin mati daripada hidup. Sehingga di antara mereka ada yang ingin mati saja, ingin mengakhiri hidupnya, ingin pergi, ingin minggat, ingin macam-macam bu. Kadang-kadang nekat tuh. Ya, makanya inilah sebab yang pertama dan obatnya. Sebab pertama adalah lalai dari mengingat Allah, dan obatnya adalah zikir. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab sempitnya dada itu bu, adalah al-jahlu, karena kejahilan. Orang jahil itulah yang banyak masalah bu. Kadang-kadang orang jahil itu masalahnya sedikit tapi dibesar-besarkan. Tidak pernah menyederhanakan masalah itu, tidak pernah mereka. Semua masalah bagi mereka itu besar. Sehingga hidupnya banyak masalah rungsek karena sempit dadanya. Orang jahil itu karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang sudah ngaji kan sudah tahu tuh. Oh, kalau ada masalah banyak zikir, banyak sholat, banyak ibadah. Kalau orang jahil mana tahu masalah-masalah seperti itu. Yang ada hanya nangis, stres, kadang-kadang kemudian ingin mengakhiri dirinya, menutup diri di rumah, kadang kabur, macam-macam kan bu. Itu karena kejahilan. Maka obat kejahilan ini adalah belajar. Thalabul ilmi, hadir di majelis ta'lim, mendengar kajian-kajian, kemudian berusaha untuk direnungkan, diresapkan, kalau bisa langsung diamalkan. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, yang menjadikan sempit hati, sempit dada, banyak masalah dan begitu seterusnya, adalah at-tasya'um. At-tasya'um. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam bab tatayur dulu. Atau at-tasya'um itu artinya tidak pernah optimis hidupnya bu. Tidak pernah ada optimisnya sama sekali. Melihat sesuatu langsung kepikiran, mimpi sesuatu langsung kepikiran, berjumpa dengan orang langsung kepikiran. Pokoknya banyak mikir, akhirnya stres. Itulah tasya'um namanya bu. Ya, nengok burung lagi terbang, warnanya hitam, malam-malam langsung stres. Jangan-jangan ada orang mati nanti malam nih. Kemudian mimpi buruk, itu kan bu, ibu mimpi ini jatuh dari genteng, tak mati pula, kepikiran. Jangan-jangan ada apa ya? Kok mimpinya aneh saya? Itulah tasya'um bu. Ketemu orang kayak setan dan begitu seterusnya. Pokoknya menganggap sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang diraba, sesuatu yang dimimpikan itu kesialan dalam hidupnya. Maka tasya'um ini tidak akan pernah tenang. Orang yang suka tasya'um sedikit-sedikit kemudian melihat sesuatu ditakwilkan lain, mimpi sesuatu ditakwilkan lain, memandang sesuatu ditakwilkan lain.
Nggak akan tenang hidupnya orang kayak ini. Maka hilangkan tasyaum ya. Tapi jadilah orang-orang tafaul. Tafaul itu menganggap semua baik. Menganggap semua baik, Bu. Musibah dianggap baik sama dia. Apalagi nikmat makin dianggap baik. Orang-orang yang suka tafaul ini obatnya tasyaum. Kalau tasyaum kan semua dianggap buruk bagi dia, sehingga hidupnya nggak tenang, sempit dada tuh. Obatnya tafaul, dibuat optimis saja. Mimpi buruk, mimpi itu hanya lewat saja, itu bunga-bunga mimpi, nggak ada apa-apa, lupakan, nggak mungkin terjadi. Lihat burung terbang malam-malam, nggak ada apa-apa, mungkin itu burung lagi nyasar aja tuh. Ya, lihat ular di jalan, biasa loh, ular itu lagi jalan-jalan. Pokoknya dianggap nggak ada masalah, dianggap baik saja. Ya. Karena ada orang yang kemudian menganggap semua serba buruk. Akhirnya yang lebih parah lagi, kadang-kadang mendoakan doa buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insan ajula. Dan manusia mendoakan untuk kejahatan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan. Ada orang-orang tuh, Bu, kadang-kadang mudah melontarkan laknat, kalimat-kalimat yang tidak pantas, baik kepada suami, baik suami kepada istri, baik orang tua, baik kepada anak, baik kepada tetangga, kepada kawan. Jangan, ya. Karena kalau seandainya doa buruk itu diaminkan para malaikat, bisa saja menjadi sebuah kenyataan. Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan buruk kepada diri kalian. Janganlah kalian mendoakan dulu kepada anak-anak kalian. Karena ada orang yang saking kepikiran, memikirkan masalah-masalah yang dihadapi, terkadang mendoakan buruk kepada diri sendiri. Sudahlah, mati saja saya ini, kata, daripada hidup. Jangan seperti itu, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadilah orang-orang yang senantiasa optimis. Saya contohkan satu kisah, Bu. Ya, kisah menarik. Di zaman Nabi SAW, ketika Rasul pertama kali umrah, Bu, ya, disebut dengan umrah Hudaybiyah. Rasul berangkat dengan kaum muslimin yang udah lama meninggalkan Mekah. Itulah umrah pertama. Rupanya di Hudaybiyah dihadang, tidak boleh masuk. Kalau masuk mereka akan dibunuh. Akhirnya Nabi SAW tidak masuk ke haram, tetap di luar haram. Kemudian Nabi SAW mengirim Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka berangkatlah Utsman memberitahu bahwa kedatangan Rasul dan para sahabat itu bukan untuk berperang, tapi hanya semata-mata umrah. Tetapi kemudian mereka menolaknya. Bahkan kemudian mereka mengutus seseorang untuk memberitakan kepada Rasul bahwa Utsman itu terbunuh, padahal Utsman masih hidup. Tetapi Nabi SAW tahu Utsman masih hidup. Sengaja dia ngomong pada sahabatnya, ini Utsman sudah dibunuh. Rasul ingin menguji keimanan para sahabat nih. Dia tahu Utsman tidak mati, tapi ingin menguji kepada para sahabat yang mengatakan, kita harus menebus darah Utsman. Siapa yang mau ikut berjihad bersamaku, silahkan berbaiat kepadaku. Semua sahabat berbaiat, yang disebut dengan Bai'atur Ridwan namanya. Baiat di bawah pohon tuh. Siap mati karena darah Utsman. Mendengar para sahabat siap mati, akhirnya orang Quraisy pun ketakutan. Yang tadinya keras akhirnya melembut. Diutuslah orang namanya Suhail ibn Amr. Suhail ini kalau dalam bahasa Arab orangnya mudah, Bu. Makanya Sahlun itu mudah. Suhail itu diambil dari kata Sahl, mudah. Jadi ketika Suhail ini, bin Amr ini datang dari kejauhan, Rasulullah SAW melihatnya. Apa kata Rasulullah? Sahulat amru. Sahulatil amru. Semua akan menjadi mudah. Semua akan menjadi mudah. Karena orang yang datang itu artinya mudah. Suhail itu. Rasul ingin tafaul. Bahwa dalam kondisi apapun, jangan kemudian dipersulit. Jangan, wah ini akan sulit nih. Jangan. Mudahkan semuanya. Seperti Rasulullah SAW. Padahal mereka loh sudah dikepung. Nyawa mereka juga. Bisa saja mereka kemudian digempur oleh orang Quraisy dengan jumlah yang besar, kan, Bu. Tapi Nabi menyederhanakan masalah di hadapan para sahabatnya. Ketika yang datang si Suhail, apa kata Rasul? Suhilal amru. Mudah-mudahan perkaranya jadi mudah karena nama orang itu adalah mudah, kata. Subhanallah. Tafaulnya Nabi SAW. Optimisnya Rasul. Akhirnya betul. Kemudian Suhail ibn Amr ini datang membuat perjanjian Hudaybiyah. Walaupun dalam isi perjanjian itu merugikan kaum muslimin, tetapi sebab perjanjian itu terbukalah kota Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah. Menang di perang Hunain dan masuk Islamlah manusia berbondong-bondong dari mana-mana, coba ya. Itu karena tafaul, Bu. Optimis. Seperti yang saya ceritakan kisah Sudes itu, Bu, yang nakal kalau kecil itu, ibunya selalu marah dan mengatakan, "Hei Sudes, kalau kau nakal, sebaiknya kau ke haram sana, semoga kau jadi imam di sana." Akhirnya sekarang sudah jadi imam, kan? Siapa yang tidak kenal Masjid Al-Haram tuh? Siapa imamnya yang dikenal? Dan yang paling terkenal Imam Sudes, Bu. Itu karena tafaul. Tafaul dari orang tuanya. Karena tasyaum itu bisa, Ibu,
dhaqa sadru, menyempitkan dada. Ini yang ketiga. Yang keempat, sebab sempitnya dada itu al-ajalatu, tergesa-gesa. Khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Maka dalam sebuah permasalahan, Bu, jangan mudah memutuskan perkara sebelum dipikir. Walaupun perkaranya itu jelas. Contoh, umpamanya ibu punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini berselancar di Facebook, berselancar pula di IG, berselancar pula di TikTok atau di apalah media-media sekarang. Kenalanlah dia dengan seorang cewek, anak ibu itu yang laki-laki. Kemudian pengen kawin, diprintlah tuh wajah si cewek itu, datang ke ibu, anak ibu laki-laki itu, dan mengatakan, "Mah, saya ingin menikah. Ini calonnya, Bu. Cantik kan? Putih, cantik. Pokoknya lah, wah, luar biasa." Gak boleh tergesa-gesa, Bu, seperti itu kan. Kata ibu, "Oh ya gak apa-apa, bagus tuh, cantik." Kenal aja enggak, baru di Facebook. Jangan-jangan ketika ketemu gila pula dia, Bu. Kan gak tahu ya kan. Namanya beli kucing dalam karung. Atau mungkin nampak pula lah di IG, di Facebook cantik, rupanya editan. Nampak putih ketemu hitam. Atau sebaliknya, nampak hitam ketemu putih. Masih mendingan. Nampak tinggi rupanya cebol. Ya, ngaku orang kaya, umpamanya selfie di rumah orang. Gitu, Bu ya. Kayaknya katanya punya mobil bagus, servis, rupanya dia foto di parkiran. Siapa yang tahu, Bu ya. Namanya di ruang lingkup medsos ini semua berita-berita hoax nggak jelas. Nggak boleh tergesa-gesa. Walaupun seperti itu nggak boleh tergesa-gesa. Tetap harus bilang sama anaknya, "Nak, ayah lihat dulu rumahnya di mana, orangnya kayak apa, akhlaknya seperti apa, waras enggak dia." Begitu. Karena biasanya yang tergesa-gesa itu akhirnya pasti akan ada penyesalan. Orang yang tergesa-gesa itu sukanya, contoh ibu ke pasar. Ibu itu rencana ke pasarnya itu sebenarnya ingin membeli bumbu-bumbu dapur, Bu. Cuman masalahnya tidak langsung masuk ke pasar basah. Masuk pula ke atas, ke tempat baju, tempat tas, tempat, ya semualah dandanan-dandanan ibu di atas. Ketika nampak sesuatu, mungkin tas bagus, sepatu bagus, nggak kepikir bumbunya, Bu. Langsung nanya-nanya, awalnya nanya-nanya, langsung dibeli. Setelah sampai rumah, bumbu nggak kebeli, habis duitnya, kemudian ditaruh untuk apa lah saya beli ini kan? Kan tas masih banyak. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu, Bu. Ya, kadang-kadang kita karena tergesa-gesa membeli sesuatu, akhirnya sesak dadanya. Aduh, kenapa saya beli? Kenapa saya beli? Itulah tergesa-gesa ini membuat sesak dada. Ya, dan itu penyebabnya tergesa-gesa. Obatnya apa? At-ta'anni. At-ta'anni itu ya lawan daripada tergesa-gesa. Artinya jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu dari setan. Dan pelan-pelan itu keselamatan. Lihat apa kata Amr bin al-As radhiyallahu an, "La yazalu rajulu yajni min thamaratil ajalatin nadama." Seorang laki-laki atau seseorang itu akan mendapatkan buah ketergesa-gesaannya itu adalah penyesalan. Jadi berpikir sebelum memutuskan. Tetapi tidak semua harus at-ta'anni. Tidak semua harus pelan-pelan dipikir. Tidak semua, ada perkara yang harus disegerakan, dan itu ada di 3 perkara. Ibu tidak harus bersegera dalam 3 perkara ini. Pertama, panggilan sholat. Kalau muadzin sudah mengumandangkan hayya 'alas sholat, harus segera, Bu. Jangan lambat-lambat. Ini enggak, kan katanya tergesa-gesa dari setan katanya. Ibu nyantai aja. Kenapa tak sholat? Kan nyantai aja, tergesa-gesa itu dari setan katanya. Sholat harus tergesa-gesa, Bu. Maksud tergesa-gesa bukan sholat yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu maksudnya langsung mengikuti panggilan azan. Berarti di masjid sudah azan, sudah qomat, ibu di rumah sholat langsung. Jangan tanya-tanya. Kalau seperti tadi mau jodohkan anak, ya tanya-tanya dulu lah. Ya kan? Anak gadisnya itu tanya-tanya dulu. Akhlaknya macam mana? Cocok atau tidak? Baik atau tidak? Sholat gak bisa ditanya-tanya kayak gitu. Ya, mau sholat nih, nanya dulu sama suaminya. Kira-kira saya sholat gak ya? Gak boleh sholat itu, langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus tergesa-gesa atau bersegera itu, selain daripada sholat adalah menikahkan anak gadis kalau yang datang itu laki-laki yang sudah jelas. Jelas agamanya, jelas akhlaknya. Walaupun tidak jelas hartanya gak apa-apa. Tapi jelas agamanya, jelas akhlaknya, kata Rasulullah, cepat nikahkan kalau tidak rusak anakmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyegerakan jenazah. Itu tidak bisa ditunggu-tunggu. Nunggu 3 hari lagi anaknya belum datang. Anaknya masih di Amerika, anaknya masih di Australia, anaknya masih di Singapura, anaknya masih di Jakarta. Tidak bisa. Kuburkan. Kata Nabi SAW, asri'u bil
janazah, segerakan jenazah itu. Ya, nggak bisa tergesa-gesa, tidak boleh dilambat-lambat, harus tergesa-gesa. Ini yang nomor 4 kan. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah suhbatus, kawan yang buruk. Terkadang ada orang yang berkawan dengan orang tuh sempit dadanya kan, Bu. Mungkin akhlaknya jelek, ngomongnya kotor, ya kan? Nggak punya adab. Kalau dekat dengan dia itu kayaknya sempit kali dada kita ini. Kayaknya kalau bisa janganlah dia ada di sini. Bersyukur saya kalau dia nggak di sini. Kan kadang-kadang seperti itu. Maka tentu obatnya adalah mencari teman-teman yang baik. Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani hadu." Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan seraya berkata, duhai kiranya aku dulu tidak mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Sesudah Al-Quran itu datang kepadaku dan setan itu tidak mau menolong manusia. Menyesal nanti, ya. Menyesal kalau kita berkawan dengan kawan yang buruk itu sangat-sangat menyesal, karena kawan buruk itu tidak membawa manfaat sama sekali dalam kehidupan kita dan agama kita. Tinggalkan teman-teman yang buruk, cari mulai teman-teman yang baik. Dan sebagai tambahan, biasanya juga yang keenam lah kita masukkan, sebab sempit dada itu ya musibah tadi. Banyak musibah, entah penyakit, entah ekonomi, entah apa kan, Bu. Maka obatnya adalah satu, harus yakin bahwa musibah itu tanda cintanya Allah kepada kita. Tidaklah Allah menguji kita kecuali karena cintanya Dia kepada kita. Yang kedua, kita harus yakin bahwa ujian itu dalam rangka menghilangkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Yang keempat, harus yakin dan juga redha bahwa ujian itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak terelakkan siapapun. Saya sakit memang sudah dicatat sebelum menciptakan langit dan bumi 500 tahun. Saya harus dapat masalah hari ini sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun. Kalau saya memang bermasalah, ya memang sudah dicatat. Nah, seperti itu, sehingga tenang hatinya kalau sudah berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau memang seseorang itu terlalu berat musibahnya, entah mungkin penyakit, entah ekonomi, maka pandang kepada orang yang lebih parah dibandingkan kita. Alhamdulillah, memang saya stroke, tapi yang sebelah mati, ya kan? Alhamdulillah saya ngontrak, sebelah tak ada rumah di kolong jembatan. Alhamdulillah saya masih bisa makan sekali 5 kali, sebelah cuma 1 kali, dan begitu seterusnya, ya. Jadi pandang ke bawah, jangan pandang ke atas. Kemudian juga berhusnudzon kepada Allah, bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Kemudian yang terakhir, yakini bahwa ada masa-masanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang indah bagi dia. Pandanglah dunia ini hina dan pandanglah akhirat itu mulia. Ketika pandangan dunia itu kecil dan pandangan akhirat itu besar, maka ujian seberat apapun di dunia dianggap kecil karena ada akhirat yang menunggu kita berupa sorga yang penuh dengan nikmat yang nikmatnya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak. Maka dengan semua yang kita paparkan dari awal dan akhir, tidak lepas inti daripada mencari ketenangan itu adalah tauhid. Tauhid, ya, seperti bertawakal, bersabar, menerima qada dan qadar, dan begitu seterusnya sudah kita bahas dari awal kitab sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Tauhid ini bisa menjadi solusi bagi kita untuk menghadapi setiap kehidupan kita di dunia